Oppo Find X series selalu menawarkan inovasi baru di tiap serinya. Kali ini Oppo Find X5 Pro 5G mengusung dua nama penting yang sangat difiturin, yaitu Mari Silicon X dan Hasselblad. Dan dua nama ini juga yang bikin saya penasaran banget buat ngebuktiin langsung. Seberapa jauh sih dua fitur ini bisa ngasih improvement di kualitas kameranya? Apalagi kalau kita compare langsung dengan kualitas kamera iPhone 13 Pro. Siapa yang lebih tangguh nih kualitas kameranya? Yuk kita buktiin langsung bareng-bareng. Oppo Find X5 Pro 5G ini punya triple rear camera dan 32 megapiksel front camera. Selain SLR level 5 axis optical image, yang paling saya garis bawahi di sini adalah Mari Silicon X yang ada di chipsetnya. Coba lihat comparison foto berikut ini. Dari comparison ini bisa kita lihat kalau Mari Silicon X-nya bekerja sangat baik, khususnya dalam manage cahaya yang masuk ke sensornya. Bisa kita lihat Oppo Find X5 Pro lebih tangguh nanganin cahaya yang masuk dengan flare yang minim dan lebih bagusnya lagi nggak mempengaruhi objek-objek yang ada di depannya. Semua objeknya tetap terlihat jelas dan clear. Kalau dibanding di iPhone 13 Pro yang terlihat lebih banyak flare dan cahaya mataharinya pun sudah mulai melebar. Yang saya suka dari main kameranya ini, gambarnya terlihat sangat clear dan detail. Dynamic range-nya luas dan masih sangat bisa di-compare dengan kualitas fotografi iPhone 13 Pro. Tone warnanya cenderung lebih warm, meskipun memang terlihat enhancement-nya dibanding iPhone 13 Pro yang terlihat lebih natural. Untuk urusan AI-nya dalam menghadapi pencahayaan yang overexposure, saya akui kemampuan dual image processing Mari Silicon X-nya ini sangat bisa diandalin dan jarang sekali miss. Bahkan di beberapa kondisi pencahayaan lebih baik dibanding iPhone 13 Pro. Mantap! Selain di kondisi pencahayaan yang over, Mari Silicon X-nya ini juga adaptif dan tangguh di kondisi low light. Buat di kondisi minim cahaya jelas sangat enteng sekali buat sensor IMX766 yang memang udah terkenal tangguh buat foto low light. Apalagi ditambah AI adaptif Mari Silicon X yang sensitif. Hasilnya semua foto low light selama masih ada sumber cahaya gambarnya sangat clear dan jarang blurry. Karena juga sudah ada OIS, EIS plus autofocus supportnya. Jadi gambar tetap steady di kondisi low light. Selain itu yang saya suka user experience-nya, terasa nyaman dan punya image processing yang tergolong cepat, untuk mode night mode seperti ini khususnya. Nggak perlu menunggu beberapa detik seperti biasanya. Mantap! Buat di kondisi gelap yang jauh dari sumber cahaya sekalipun detail gambarnya masih tetap terlihat clear objeknya dan jarang blur. Meskipun memang masih muncul noise jika dibandingkan langsung dengan iPhone 13 Pro. Tapi secara detail objeknya, Oppo Find X5 Pro terlihat lebih clear. Kalau menurut kalian lebih cakep yang mana nih? Mari Silicon X-nya ini juga bisa bekerja cukup baik di mode 4K video 60 frame per second-nya. Padahal kondisinya sangat jauh dari sumber cahaya. Memang detail mulai menurun dan noise mulai terlihat di area tergelap seperti langit malam hari. Tapi autofocus dan detail ke objeknya masih tetap terlihat clear. Refleksi cahayanya juga masih terlihat jelas, nggak banyak flare. Selain itu tingkat kestabilannya juga cukup mantap. Dan ini kalau dibandingin dengan video recording dari iPhone 13 Pro. Memang movementnya terasa lebih smooth dan punya tone warna lebih natural. Tapi buat kondisi yang gelap seperti ini, saya rasa Oppo Find X5 Pro sudah terasa tangguh dan terasa value jika dibandingin dengan kompetitornya, karena punya kualitas yang nggak jauh berbeda. Jujur saya puas banget dengan kualitas 4K 60 frame per second di video recordingnya, karena punya kualitas yang konsisten dan sangat bisa diandalin di berbagai kondisi pencahayaan. Detailnya sangat tajam, dynamic range sangat luas, autofocus cepat, dan frame rate-nya terasa smooth. Kita bisa manuver juga dengan melakukan zooming saat recording berlangsung tanpa kendala, dan Mari Silicon X-nya bisa secara adaptif menerjemahkan cahaya masuk secara seamless. Hasilnya sangat memuaskan. Kestabilan videonya di mode 4K 60 frame per second tanpa fitur Ultra Steady Pro pun juga masih bisa kita compare secara head-to-head dengan iPhone 13 Pro. Punya kualitas recording yang sama cakepnya, tapi bisa kita lihat Oppo Find X5 Pro lebih minim dengan jitter dibanding iPhone 13 Pro, sedangkan iPhone 13 Pro masih lebih unggul di movementnya yang sangat smooth. Karena masih seperti ciri khas smartphone Android manapun, masih selalu terasa ada dragging frame rate yang terasa kalau kita bermanuver cepat di kondisi horizontal. Berbeda dengan iPhone yang sangat konsisten frame rate-nya. Jujur meskipun ada fitur Ultra Steady Pro, tapi saya jarang menggunakannya, karena selain dibatasi di resolusi 1080p 60 frame per second saja, jitternya sangat terasa dan kurang sedap dipandang mata, dengan degradasi pada detail resolusi dan dynamic range. Fitur ini jauh lebih cocok hanya dipakai di kondisi guncangan yang sangat ekstrim aja, karena default stabilisasi di video 4K 60 frame per second-nya bagi saya udah sangat baik. Nah, buat yang penasaran juga sama tulisan Hasselblad yang ada di belakang bodinya ini, punya makna apa nih kira-kira? Sekedar informasi aja, Hasselblad adalah brand kamera yang punya sejarah panjang sebagai kamera yang dipakai oleh orang pertama yang tiba di bulan, di tahun 1969 lalu. Jadi Oppo ini bekerja sama dengan Hasselblad khususnya di penggunaan mode Pro-nya yang menyajikan 3 kreatif master filter yang punya color grading sangat menarik seperti ini.
3 kreatif master filternya ada Radiance, Serenity, dan Emerald. Yang secara personal saya sendiri paling suka dengan preset warna Emerald. Jadi Hasselblad ini berperan sebagai co-developer yang support mode Pro khususnya di bagian master filternya aja, bukan lensa atau sensornya. Kalau buat saya pribadi yang kurang terlalu concern dengan penggunaan filter, ya terasa masih jadi sebuah gimmick. Beda halnya dengan Mari Silicon X yang lebih terasa upgrade-nya untuk sebuah smartphone flagship. Dan ini kualitas mode portraitnya. Detailnya bisa kita lihat sangat tajam, autofokusnya bekerja sangat baik, bokehnya deep, dan separasi objeknya akurat. Keren sih, khususnya di kondisi yang membelakangi arah cahaya. Karena ketika beberapa kali saya testing di kondisi yang cukup backlight, fokusnya masih agak kesulitan nentuin objek. Alhasil objeknya terkadang menjadi blur kalau di kondisi backlight untuk mode portraitnya. Ini aja satu-satunya hal yang saya kurang puas di kemampuan fotografinya. Tapi kalau di kondisi pencahayaan yang aman, bahkan low light, mode portraitnya ini sangat oke dan bisa diandalin. Begitu juga dengan di mode ultrawide-nya yang terasa konsisten mirip dengan main kameranya, dengan tone warna identik. Dynamic range juga luas dan distorsi yang minim, tapi di kondisi yang minim cahaya baru terasa degradasinya. Meskipun minim dengan noise, tapi kualitas detailnya jauh berkurang. Untuk kualitas kamera selfie-nya masih cukup tangguh buat handle kondisi low light. Sensornya bakal menyesuaikan kondisi ruang secara otomatis di layar, mirip seperti pakai ring light, dengan kapasitas cahaya yang merata. Oke lah, meskipun memang gambarnya di preview terlalu bright, tapi hasilnya cukup konsisten bagusnya. Oke, kesimpulannya, overall main kamera dari Oppo Find X5 Pro 5G ini bagi saya memuaskan dengan image processing yang cepat dan sangat nyaman experience fotografinya, berjalan mulus di chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan kombinasi ColorOS 12.1-nya. Tapi yang paling saya garis bawahi berkat kemampuan dual chip imaging system Mari Silicon X-nya, yang membuatnya outstanding di berbagai pencahayaan sulit bahkan tangguh untuk melawan kualitas fotografi dari iPhone 13 Pro sekalipun. Membuat Oppo Find X5 Pro ini jadi terasa lebih value dengan rentang harganya. Selain kualitas fotografinya, favorit saya jelas di kualitas video recordingnya, khususnya di mode 4K 60 frame per second yang punya kualitas mantap dan sangat smooth. Satu-satunya yang kurang bagi saya cuma ada di mode portraitnya yang secara spesifik di kondisi backlight aja. Itu pun jika saya compare dengan kemampuan main kameranya, yang seharusnya masih bisa mendapatkan penyempurnaan secara software di update selanjutnya. Cukup minor sih menurut saya. Akhir kata, saya sangat apresiasi effort Oppo dalam memberikan inovasi Mari Silicon X di Oppo Find X5 Pro ini. Saya Vian, see you in the next videos.